Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, besar anugerah-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memuji Tuhan. Kami mau bersorak-sorak memuji Tuhan. Memberkati ibadah ini Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan pimpin semuanya. Kami siap memuji Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan memuji Tuhan, kita mau bersorak untuk Tuhan. Di hadapan kemegahan-Mu, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kasih
ganti pujian kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus mengundang Bapak Ibu Siregar membantu kami bawakan kantong kolektor. Namun sebelumnya kita mau satu di dalam doa. Saudari Meli berdoa. Satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan di pertengahan ibadah kami. Kami telah bersorak-sorai berglori memuji memuliakan nama Tuhan. Saat sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan kepada Tuhan. Biarlah Kau berkati setiap pekerjaan daripada seluruh sidang jemaat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan, kami siap memberi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mengundang Bapak Ibu Siregar membantu membawakan kantong kolektor. Kita angkat pujian. Nama itu pikat hatiku. Haleluya.
Terima kasih buat persembahan yang sudah diberikan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama terima firman Tuhan. Kembali kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau masuk lagi dalam hadirat Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu Tuhan. Haleluya. Hatiku tenang berada
Kami sudah memuji Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau menolong kami semua, khususnya hamba-Mu. Biarlah mata kami boleh tertuju kepada Tuhan. Engkau yang empunya firman, Engkau akan berkata-kata kepada kami pada saat pagi hari ini. Firman yang mendidik, mengajar kami, mengarahkan kami di jalan kebenaran. Biarlah firman Tuhan diurapi oleh Tuhan, menjadi berkat kekuatan yang baru di dalam hati kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami akan sediakan tanah hati kami yang terbaik untuk Tuhan boleh berkata-kata kepada kami pada saat pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita kembali bertemu di tempat ini. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan dengan lidah, mulut, lidah, dan bibir kami. Seperti yang dikatakan di dalam satu firman Tuhan mengatakan bahwa hanya kepada Dialah kita patut memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 kita akan lihat di sana bagaimana puji-pujian yang sudah kita naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Puji Tuhan. Saya melihat ada begitu banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan sekalipun masih ada kursi-kursi yang kosong. Ini menjadi beban doa bagi kita untuk kita terus berdoa pada Tuhan, minta jiwa-jiwa terus setia kepada Tuhan, ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya melihat ada beberapa orang, bahkan kita semua begitu sungguh-sungguh memuji Tuhan, mengangkat tangan kita, bertepuk tangan. Ya, mulut, lidah, bibir kita memuji, mengagungkan nama Tuhan. Marilah kita oleh Dia, kita sekalian yang ada pada saat Minggu pagi hari ini, senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama Tuhan. Menjadi doa kerinduan kita bersama. Hari-hari kita diisi dengan Tuhan. Hari-hari kita terus memuliakan nama Tuhan. Tidak bosan-bosannya kita hadir dalam jam-jam ibadah kita. Dengan tekun, dengan setia, dengan sungguh-sungguh memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka satu ayat Alkitab kita lagi dalam Hosea pasal yang ke-6. Bapak Ibu melihat di dalam Alkitab kita masing-masing, terambil di dalam Hosea pasal yang ke-6 dalam perjanjian lama. Hosea pasal yang ke-6, perhatikan di sana ayatnya yang ketiga. Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian pada saat pagi hari ini. Kita sudah ada di rumah Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan. Biarlah ibadah kita diberkati Tuhan, tidak sia-sia kita datang ke tempat ini, pulang dengan membawa satu berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kita yang ada. Sudah? Kita baca bersama-sama satu ayat ini, Hosea pasal yang ke-6, ayatnya yang ketiga. 2, 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seperti pada saat pagi hari ini, ya. Kita berusaha, kita setia, tekun kepada Tuhan. Kita ada di tempat ini, satu tujuannya untuk mengenal Tuhan itu dengan lebih baik lagi, dengan benar. Marilah kita diajak mengenal dan berusaha, mengenal dan berusaha. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia, yaitu Tuhan, pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Luar biasa dahsyat Allah kita. Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Ya, kita sudah memuji Tuhan, sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
ya, berusaha. Ada satu tekad, ada satu usaha. Saudaraku, saya yakin dan percaya tidak gampang untuk saudara sampai di rumah Tuhan, enggak gampang. Ada satu perjuangan, ada satu usaha antara ya dan tidak, apalagi didukung dengan cuaca yang di luar, ya, sedikit mendung, sedikit gerimis dan sebagainya. Belum lagi mungkin enggak ada ongkos ojek, ya, belum lagi hati kita belum siap untuk memuji Tuhan, ada satu rasa kemalasan, ya, ada satu rasa keogah-ogahan. Nah, firman Tuhan saya katakan kita sedang berusaha. Mari kita mengenal dan berusaha. Mari kita mengenal dan berusaha. Salah satunya adalah seperti pagi hari ini. Berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kita ingin dekat kepada Tuhan, kita ingin mengalami Tuhan, kita ingin menikmati berkat-Nya. Kita ingin segala yang terbaik dari Tuhan. Itu sebabnya saudara ada di tempat ini. Saya yakin dan percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan salah satu kunci keberhasilan yang kita semua tahu, semua orang tahu, itu adalah satu kesungguhan. Ada satu kesungguhan, ada satu kerja keras. Sebagaimana kita mengenal Tuhan tidak gampang, tidak mudah. Mau ke gereja kita menghitung kancing. Datang tidak, ya. Kalau nanti di ujungnya tidak, saudara nggak datang, ya kan? Ya dan tidak, maju mundur. Bagaimana dengan cuaca, gerimis, pusing nanti dan sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita tahu semua. Ya, firman Tuhan saya berikan satu judul renungan, yaitu bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kita tahu semua bahwa kunci keberhasilan itu kerja keras dan kesungguhan. Ya, nggak mungkin ada orang yang berhasil, mustahil ada orang bisa mencapai impiannya, angan-angannya dengan cara berpangku tangan, berdiam diri. Ya, salah satu faktor kegagalan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kurangnya kita bersungguh-sungguh, nggak serius dalam hal apapun juga. Ya, ada sesuatu yang kurang, yaitu kurang sungguh-sungguh. Dan sebagai manusia kita gampang sekali menyalahkan orang lain. Dicari kambing yang warna hitam. Dia, gara-gara dia, ya, itu dia penyebab kegagalanku. Nah, sebagai manusia seperti itu, ya. Spontanitas menyalahkan orang lain pada saat kita gagal. Padahal yang salah diri sendiri, nggak sungguh-sungguh bekerja keras, tidak sungguh-sungguh berusaha. Ya. Saya menganjurkan kepada setiap kita, pada saat kita mengalami satu kegagalan, pada saat kita mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, jangan cari tadi yang saya katakan kambing yang berwarna hitam, evaluasi diri. Ya. Buat satu komitmen, ya, aku mau berubah sungguh-sungguh. Ya, kegagalan itu Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita mungkin yang belum tahu apa sih itu sungguh-sungguh. Nah, paling kita sungguh-sungguh harus benar-benar, nah gitu. Tapi ada banyak juga orang yang belum tahu apa itu artinya sungguh-sungguh. Ya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23 dikatakan, lakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau alamatnya sudah untuk Tuhan, tentu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apa itu sungguh-sungguh? Segenap hati. Hatinya harus bulat, segenap hati. Pikiran kita curahkan, tenaga kita, ya, serta segenap kemampuan yang ada dalam kehidupan kita penuh dengan tanggung jawab. Di dalamnya ada ketekunan, di dalamnya ada kesetiaan, disiplin. Enggak gampang menyerah dengan keadaan, itu namanya sungguh-sungguh. Kalau yang saya sebutkan tadi belum ada, mustahil saudara bisa melayani Tuhan, bisa bekerja, beraktivitas dengan sungguh-sungguh. Dan keberhasilan itu masih jauh dari kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, otak kita ini penuh dengan rencana-rencana. Otak kita ini penuh dengan ide-ide yang bagus, yang cemerlang. Aku mau begini, aku mau begitu, dan lain sebagainya. Penuh ada di dalam hati otak kita. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, untuk mewujudkan itu semuanya harus disertai dengan satu kata yang namanya sungguh-sungguh. Itu yang bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita memiliki roh ketidaksungguh-sungguhan. Itu harus kita jauhkan dari tengah-tengah kita. Kita ingin sesuatu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya yakin dan percaya umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini saat pagi hari ini, semua kita sudah mengalami kebaikan Tuhan. Karena kesungguh-sungguhan yang ada di dalam diri kita. Nanti kita akan sampai ke sana. Bagaimana doa-doa kita dijawab dengan luar biasa.
oleh karena sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam segala perkara, dalam segala hal, saya katakan biarlah hati kita dipenuhi dengan kesungguh-sungguhan. Bukan hanya biasa-biasa aja. Tadi saya katakan sungguh-sungguh itu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Hati kita harus genap, bulat. Ya, pikiran, tenaga tercurah di situ, kemampuan serta tanggung jawab yang ada pada diri kita. Nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ditambah lagi dengan ketekunan, kesetiaan, ya, roh yang tidak mudah menyerah, kedisiplinan yang tinggi. Ya, sehingga apa yang ada di dalam pikiran kita semuanya akan diwujudkan oleh Tuhan. Saudaraku, ada yang bekerja di PT sebagai karyawan-karyawati. Ibu-ibu di sini ada yang punya usaha berladang, berkebun. Ya. Ada juga yang bekerja, ya, mungkin bekerja tusuk-tusuk plastik dan sebagainya. Ada anak-anak yang kuliah, ya, ada anak-anak yang bekerja, bahkan kita, ya, pelayan Tuhan, pengurus gereja di tempat ini, kita terus beribadah kepada Tuhan. Ada yang berdoa, ada yang melayani Tuhan. Segala sesuatu yang saya katakan tadi kalau tidak disertai dengan kesungguh-sungguhan, hasilnya nol besar, ya, kurang maksimal. Jauh dari kata maksimal, ya. Nah, Tuhan menghendaki saya, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi, adik-adik penari tamborin dan sebagainya, yang Tuhan kehendaki adalah kita tidak hanya seperti ini saja, biasa-biasa saja. Ya, saya katakan Tuhan ingin kita ada di atas rata-rata, memiliki satu kehidupan yang di atas rata-rata, bukan biasa saja. Aku mau menjadi jemaat yang biasa-biasa aja kok, aku gak mau melayani Tuhan. Aku mau jadi penonton saja, aku mau jadi juri di belakang. Silahkan kalian aja yang melayani, yang mengambil bagian pelayanan. Itu bukan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah kita semua mau terlibat, ya, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, dalam ibadah kita, dalam doa kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang biasa-biasa saja di bawah rata-rata. Kita harus ada di atas rata-rata. Itu menjadi doa dan harapan kita, karena itu juga kehendak Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya sebagai murid Kristus, sebagai anak Tuhan, harus memiliki satu kehidupan yang di atas rata-rata. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ini berdampak, berguna, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kita biasa-biasa saja, bagaimana kita menjadi saluran berkat? Kalau kita begini-begini saja, nggak mau menambah wawasan, nggak mau belajar, nggak suka membaca, cukup makan, minum, tidur. Apa yang bisa kita berikan kepada dunia yang ada di sekeliling kita? Tentu kehidupan kita tidak akan berdampak. Menjadi seorang karyawan-karyawati harus berdampak, ya. Jangan hanya sebagai operator terus. Ya. Kita harus meningkat menjadi leader. Kita harus meningkat masuk di dalam office, ya, kerja di kantoran. Kita harus meningkat, ya. Bukan hanya sebagai karyawan mengerjakan kebun orang lain, tapi kita punya kebun sendiri. Ya, seperti Ibu Delima, punya kebun sendiri. Nah, kehidupannya berdampak menjadi berkat. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, saya katakan kerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Ada banyak contoh di dalam Alkitab yang sebentar saya akan tampilkan buat kita pada pagi siang hari ini. Saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya roh kemalasan, roh asal-asalan, setengah-setengah, semau gue, ceroboh, sembrono, ogah-ogahan, malas-malasan, tinggalkan itu. Ya kan? Kita melihat satu firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Kita lihat di sana. Ibrani pasal yang ke-6. Firman Tuhan katakan kepada kita, Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11. Perhatikan Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-11. Baca bersama-sama 2, 3. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kami ingin supaya kamu masing-masing, Bapak Ibu Saudara sekalian, menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti
sampai pada akhirnya. Sungguh-sungguh di dalam segala sesuatu. Wujudkan apa yang menjadi kerinduan kita, cita-cita kita, impian kita ke depan. Ya. Jangan tinggal dalam roh kemalasan, zona kenyamanan kita. Sebagai seorang pelayan pengurus gereja, kita semua, maju mundurnya gereja di tempat ini tergantung kita semua. Ada di tangan kita, bukan hanya di tangan kami suami istri. Semua harus terlibat. Dalam hal doa itu yang bisa kerjakan yang paling sederhana. Bapak Ibu bisa lakukan di mana saja. Ya, amat tapi kalau dilakukan bersama-sama di gereja Tuhan. Seperti itu sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Ya, sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan kepada Tuhan. Ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan seperti yang orang luar lakukan. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jangan seperti mereka. Tetapi sungguh-sungguh semangat, giat, saling memotivasi. Nah seperti itu. Itu yang harus kita lakukan. Beribadah, ibadahlah sungguh-sungguh dengan cara yang benar. Dengan cara yang baik. Memberi dengan sungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Berkorban dengan sungguh-sungguh, gak usah pikir nanti bagaimana. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, coba kita melihat dalam Ibrani, saya sisipkan di sini sebentar, Ibrani pasal yang ke-12, masih di dalam Ibrani kembali. Ibrani pasal yang ke-12, kita melihat dalam ayat yang ke-28. Sudah kita baca bersama-sama supaya kita aktif dalam membaca firman Tuhan pagi siang hari ini. Hitungan ketiga kita mulai Ibrani 12 ayat yang keberapa tadi? 28. 2, 3. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak mudah tergoyahkan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Hati-hati saudaraku, kesabaran Tuhan terbatas. Ayat yang ke-29 dikatakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kalau di dalamnya ada nama Tuhan yang ditinggikan, hati-hati, harus dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan juga menyediakan tempat bagi kita, tempat yang bukan abal-abal. Rumah yang disediakan bagi kita adalah rumah yang terbaik di dalam kekekalan nanti. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan kita juga harus mengerjakan, melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, tidak main-main. Saudara yang diberikan satu kesempatan untuk melayani, pakai pelayanan itu dengan baik, bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Dikatakan ayat yang ke-28, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut akan Tuhan. Cara yang berkenan kepada Tuhan. Enggak terlambat datang ibadah, sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tidak lagi main-main handphone, letakkan dulu di silent, masih ada waktu. Ibadah enggak sampai 2 jam, sungguh-sungguh fokus. Ya kan? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ibadah datang ke gereja bukan main-main. Kalau mau sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Mau setia-setia. Kalau enggak, mundur saja. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang beribadah kepada Tuhan, ibadahlah sungguh-sungguh. Ikutin setiap program gereja yang ada dengan baik. Ada doa di gereja, ada permata, ada kaum wanita. Ada pemuda-pemudi, ada sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu diberi kesempatan untuk melayani. Pemuda-pemudi diberi kesempatan untuk melayani di tempat ini, pakai itu semuanya. Jangan kita setengah-setengah, hati-hati, Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tetapi pada saat kita bersungguh-sungguh, Tuhan juga buka pintu berkat bagi kita. Jangan susah diajak ibadah, jangan eksklusif. Eksklusif itu menutup diri, nggak mau bergaul dengan orang lain, nggak mau ibadah, menutup diri. Cukup hari Minggu, ya, gitu-gitu aja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan sampai
kita tidak menjadi berkat. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi yang lain. Hidup dengan sewajarnya. Ya, seperti siang nanti saya mengundang tim diakonia. Ayo rapat, ya. Nggak usah takut dengan kata rapat, tujuannya baik. Ya. Kenapa? Yang pertama sudah, yang kedua, saya ingin semua kita, setiap wadah yang ada, bertanggung jawab atas apa yang kita pegang. Pengurus wanita, pengurus pria, sekolah minggu, kaum muda, bertanggung jawab. Ini pelayanan yang sudah kita terima, yang sudah dipercayakan mau ku bawa kemana. Targetnya apa? Jiwa-jiwa bagaimana? Nah seperti itu. Jadi saya juga tim diakonia adalah satu pelayanan kasih yang sangat penting di dalam gereja. Itu sebabnya harus kita tangani dengan sungguh-sungguh dengan baik. Enggak bisa dengan sembarangan, ya. Kita harus atur, kita harus layani dengan baik, ya, menyangkut jemaat, menyangkut jiwa-jiwa, menyangkut nama baik gereja, menyangkut semuanya. Kumpulkan, ngomong-ngomong, bagaimana, ya, kelanjutannya, kedepannya, bagaimana, harus ada target, ya kan, supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Yang dulu-dulu sudah tutup buku, sekarang yang baru, ya, jemaat sudah bertambah. Harus kita tangani dengan baik, ya, harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, ya, menjadi perpanjangan tangan gembala, ya, gembala nggak bisa kerja sendiri, kita punya wadah-wadah tinggal tolong seperti itu. Gembala bertanggung jawab sebagai pembina, mengarahkan supaya semuanya baik, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu salah satu contoh. Ibrani pasal yang ke-6 tadi ayat yang ke-11, ya. Luar biasa firman. Lukas pasal 22 ayat 44. Ya. Lukas pasal 22 ya sudah, Lukas pasal 22 ayat yang ke-44. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersungguh-sungguh dalam merencanakan sesuatu dan mewujudkannya. Bapa di surga bersungguh-sungguh, ya, mempersiapkan segala sesuatunya, rencananya, anugerahnya bagi kita sehingga kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Bukan dengan main-main, Tuhan sungguh-sungguh mempersiapkan kita semuanya. Dia persiapkan nabi-nabinya, dia persiapkan Abraham, dia persiapkan bangsa Israel sampai pada hari kelahiran Yesus. Dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Yesus berpuasa, Yesus melayani, bahkan mati di kayu salib. Ia tidak main-main, bahkan peluhnya pun dikatakan sampai menjadi darah. Sungguh-sungguh, dari sananya sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Alangkah tidak berterima kasihnya kita kepada Tuhan kalau hidup yang hanya sementara ini kita pakai gunakan tidak dengan sungguh-sungguh, abal-abal bahasanya, abu-abu, abal-abal, nah, seperti itu. Ya, ini contoh yang nyata. Tuhan berkorban, lahir mati berkorban bagi kita demi karya keselamatannya untuk Bapak Ibu kita semuanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai mengoreksi diri kita masing-masing, dievaluasi. Sungguh-sungguhkah kita selama ini dalam kita mengiring Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam hal apapun untuk Tuhan di tempat ini. Nah, saudaraku, banyak hal yang akan saya sampaikan, banyak contoh di dalam pagi hari ini. Salah satunya tadi adalah Tuhan Yesus, bagaimana dia begitu luar biasa sudah merancangkan rencananya yang baik dalam hidup saya dan saudara. Bahkan pada minggu yang lalu kalau kita dengar kesaksian yang disampaikan oleh siapa? Ibu Christina, ya. Mereka berumah tangga selama 9 tahun. 3 tahun terakhir beribadah bersama-sama dengan kita. Dengan sungguh-sungguh berdoa. Bagaimana Tuhan menjamah ibu ini, sebagaimana juga Hana.
Dia bersungguh-sungguh di dalam doa. Hana bernasar kepada Tuhan dan juga Hana menepati nasarnya. Saudaraku bisa baca dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-28. Bagaimana seorang wanita yang dimadu, yang dihina oleh madunya Penina karena enggak punya anak. Ya kan, terus dia berdoa, datang ke rumah Tuhan. Bibirnya komat kami terus. Ya kan, terus enggak berputus asa berdoa kepada Tuhan, dan pada waktunya Tuhan memberikan yang terbaik yang menjadi keinginan Ibu Hana ini. Dia curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan dan Tuhan sungguh-sungguh menjawab doanya. Kenapa? Karena ibu ini juga sungguh-sungguh berdoa. Ya, Hana ini sungguh-sungguh berdoa, makanya Tuhan juga sungguh-sungguh menjawab doanya. Kalau kita sungguh-sungguh enggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh apa saja. Bekerja juga melayani Tuhan. Kita menjadi berkat di tempat pekerjaan kita. Jangan kita bekerja di PT, di sekolah, di mana saja. Kita enggak sungguh-sungguh. Bagaimana Tuhan mencurahkan berkatnya bagi kita. Ya kan? Doa Hana, ya, sungguh-sungguh luar biasa. 1 Samuel pasal yang pertama. Kesungguh-sungguhan menghasilkan satu mujizat yang besar. Kesungguh-sungguhan di dalam ibadah. Kita sudah dengar kesaksian Ibu Christina, bagaimana ibu ini begitu rindunya. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apapun dilakukannya enggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Ini bagaimana, enggak. Lakukan saja, taati saja. Yang nanti itu urusannya Tuhan, kan begitu. Esther juga demikian. Dia berdoa berpuasa. Dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menyelamatkan bangsanya. Ada kesungguh-sungguhan di situ. Wanita yang pendarahan 12 tahun, sungguh-sungguh berdoa, punya iman yang besar. Sekarang apa yang menjadi beban saudara? Masalah hidup saudara. Hanya satu, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Enggak usah pandang kanan, pandang kiri. Pokoknya fokus kepada Tuhan saja. Maka Tuhan melakukan yang terbaik. Ada pemulihan, ada kesembuhan. Ya kan? Pak Gembala juga demikian, ya kan? Puji Tuhan, sudah mulai sehat pelan-pelan, pelan tapi pasti, ya kan? Sungguh-sungguh berdoa, ya. Pengen umur yang panjang, melihat semuanya berjalan dulu dengan baik. Seperti itu. Enggak gampang proses, ya. Dalam kesungguh-sungguhan ada proses perjuangan yang enggak gampang. Ya kan? Abraham bersungguh-sungguh untuk taat kepada Tuhan. Ya, kepercayaan Abraham diuji, dia taat, melakukan apa yang Tuhan mau. Bawa anakmu naik ke Gunung Moria, dibawa anaknya. Ya kan? Bujangnya yang 2 ditinggal di sana. Aku mau ke sana mempersembahkan kepada Tuhan, mau berdoa. Dia enggak bilang yang dipersembahkan anakku, tidak. Lakukan saja, Tuhan suruh. Sungguh-sungguh dia mau mempersembahkan anaknya, diaturnya kayu api dan sebagainya. Ya, pada saat anaknya itu diikat di api, menunjukkan kesungguh-sungguhan Abraham, ketaatannya kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Sesuatu terjadi. Malaikat Tuhan katakan jangan, itu lihat di belakangmu. Ya kan? Itu yang harus dikorbankan, bukan anakmu. Jalani saja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, taat itu berkat. Pada saat kita taat kepada Tuhan, pada saat itulah berkat dinyatakan kepada Tuhan. Abraham enggak bilang, nanti gimana anakku cuma 1 Tuhan. Masa Tuhan minta? Enggak ada nego dengan Tuhan, enggak ada. Lakukan saja. Bapak Ibu seperti itu, lakukan saja. Program gereja, apapun lakukan saja. Enggak usah, waduh gimana ya, ini begini. Enggak, di dalam Tuhan enggak ada seperti itu. Matematika kita dengan Tuhan berbeda. Ya, yang Tuhan mau bekerja, lakukan saja. Ya, saudaraku bisa melihat kisah dari Abraham dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-10. Bagaimana kepercayaan Abraham itu diuji. Nah, Daniel dan juga teman-temannya. Ada banyak kawan, Daniel ini punya teman banyak. Mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dia enggak mau makan persembahan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, hati-hati. Ya, sesuatu yang sudah dipersembahkan kepada berhala enggak boleh kita makan lagi. Dulu saya waktu masih SMP, masih SMA seperti itu, karena keluarga kami kan keluarga yang belum mengenal Tuhan, masih percaya kepada yang seperti itu, ya, agamanya animisme, ya, Islam tapi Islamnya tidak melakukan, ya, sukanya bikin sesembahan, ya, sajen, tahu nggak yang namanya sajen? Nggak semua orang tahu ya. Kalau kita ke kuburan hari-hari tertentu bawa ingkung itu ayam yang utuh itu.
ada macam-macamnya ya, sudah dikutuk-kutuk itu maksudnya apa? Ada tungku. Nah, ya kan nenek saya, mbah-mbah saya sudah gitu-gitu terus ayo makan ini ngalap berkah, namanya ngalap berkah. Katanya ini ada berkat dari orang yang sudah didoain tadi. Bahasanya ngalap berkah. Ayo terus kita kan bawa itu apa? Yang dari daun itu apa? Cangkir gitu. Kasih ada nasi, ada ini makan, semuanya makan. Biar diberkati Tuhan, bahasanya mereka seperti itu. Dulu saya makan itu, tapi sekarang saya nggak mau lagi, jijik saya lihat gitu. Udah nggak boleh lagi. Ya. Makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala tidak boleh dimakan. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak melakukan ritual seperti itu. Ya. Dulu saya seperti itu, karena orang tua saya memang seperti itu. Ya. Masih dari keluarga yang seperti itu, saya melihat sendiri ya. Jadi hal-hal praktek-praktek klinik gitu saya ngerti ya. Cuma sekarang sudah tidak lagi karena Tuhan sudah selamatkan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala, Daniel nggak mau makan, melihat pun nggak mau. Akhirnya Tuhan memberkati Daniel dengan teman-temannya ini. Dibuatnya orang ini memiliki satu kecerdasan yang luar biasa. 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang pandai. EQ-nya lebih luar biasa. Kenapa? Dia pakai otaknya dengan baik. Oh ini nggak boleh dimakan, oh ini nggak makan. Dia nggak mau menajiskan dirinya dengan hal seperti itu. Akhirnya otaknya yang baik tadi diberkati Tuhan dengan luar biasa. 10 kali lebih cerdas dari orang-orang yang pandai. Bayangkan itu. Ya kan? Lebih pandai dari orang-orang itu. Ya kan? Saudara yang punya akar pahit, yang simpan akar pahit, belajar dari Yusuf. Sungguh-sungguh mengampuni saudaranya. Contoh itu. Enggak berguna itu akar pahit. Ibu Ani katakan di hari Jumat kemarin kita diberkati. Kasih itu menutupi segala pelanggaran kita. Ya kan? 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ada 3 hal di situ. Iman, pengharapan dan kasih. Kasih yang disebut yang terakhir nih ternyata paling besar. Tetapi kasih itu yang terbesar. Menutupi segala sesuatunya. Menutupi segala pelanggaran. Ya, belajar dari Yusuf. Pak Gembala namanya Timotius. Timotius dan juga Titus, dia sungguh-sungguh belajar dari Rasul Paulus, dia menjadi orang-orang yang hebat yang diberkati oleh Tuhan. Mau belajar. Jadi dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita bersungguh-sungguh. Maka berkat itu akan Tuhan percayakan kepada kita. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengampuni, sungguh-sungguh melayani. Hidup takut kepada Tuhan, hidup taat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta dari setiap kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, itu sebabnya pada saat pagi hari menjelang siang hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita semuanya, pakai setiap talenta, pakai setiap kehidupan kita masing-masing yang masih diberi oleh Tuhan dengan baik. Sehat, kuat, damai sejahtera, hidup dalam keadaan yang diberkati Tuhan, pantas oleh Tuhan. Kita akan pakai semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk yang terakhir kali saya rindu kita membuka Alkitab kita masing-masing. Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Roma pasal yang ke-12. Sudah, kita baca bersama-sama ayat yang terakhir ini. Roma pasal 12 ayat yang ke-12, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin, puji Tuhan. Semangat Bapak Sinaga ya, puji Tuhan. Sungguh-sungguh baca firman Tuhan, buka mulut kita, sehingga firman ini memberkati hidup kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Kamu harus berubah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, jadilah pengikut Kristus yang baik, yang setia, yang berkomitmen, yang berkualitas. Ya kan? Jangan kita menjadi Kristen yang asal-asalan ataupun asal ikut-ikut saja, asal-asalan atau asal ikut-ikut saja. Jadilah seorang murid yang mana kita punya prinsip yang tegas, yaitu prinsipnya pada firman Tuhan. Seorang Kristen yang taat, yang tangguh, yang tahan uji, yang setia kepada Tuhan.
Ya, sehingga Roma pasal 12 tadi ayat yang kedua kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Hidup kita menjadi berkat dilihat oleh orang lain, lingkungan kita di mana kita pergi dan berada. Ya kan? Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus bisa menggarami dunia ini. Ikan aja, ya kan? Dia hidup di air asin, tapi dia tidak ada kan ikan air tawar. Ya, dia rasanya tidak semua ikan asin. Ya, seperti itu. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tetap hidup di dalam Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup berkenan kepada Tuhan, beribadah dengan cara yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena kita tahu tadi sudah saya katakan Tuhan itu bukan Tuhan mainan, Allah yang bisa dipermainkan, tidak. Tetapi Allah itu adalah Allah yang menghanguskan, kesabarannya terbatas. Kalau kita masih dikasih satu kesempatan untuk kita melayani Tuhan dengan baik, pakai gunakan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, waktu hidup kita, segala sesuatu, pokoknya yang terbaik kalau untuk Tuhan yang harus kita berikan. Ya, Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu kerjakan dan lakukan, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan takut akan Tuhan, ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu kuncinya, ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan saat pagi menjelang siang hari ini menjadi berkat bagi kita bersama untuk kita boleh mengevaluasi diri kita masing-masing. Sejauh mana kesungguhanku kepada Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Kita akan naikkan pujian ini dengan iman kita kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan mengoreksi hidup kita masing-masing, kita terbuka di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Nya, pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Selidiki
untuk kita terus menyelidiki kehidupan kita. Apakah kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Firman pada saat siang hari ini begitu memberkati kehidupan kita. Biarlah kita terus belajar dengan kebenaran firman Tuhan untuk boleh kita semakin indah di hadapan Tuhan. Firman Tuhan boleh mengajar kita untuk kita boleh menjadi seperti maunya Tuhan. Kita angkat refnya saja nanti dengan kasih Kristus PDP karena si Mamora membawa kita dalam doa kita. Mendapati kami tetap setia, kiranya Tuhan mendapati kami. Haleluya. Kiranya Tuhan selalu mendapati kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan selalu melihat kesungguhan hati di dalam mencari dan melayani Tuhan. Bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kami mau sungguh-sungguh ya Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan seperti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu lewat firman-Mu kepada kami semua, di balik kesungguh-sungguhan kami, di balik keseriusan kami, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Tuhan akan menolong kami lebih dari apa yang dapat kami pikirkan, lebih dari apa yang timbul di dalam hati kami. Karena itu Tuhan ajar kami ya Tuhan untuk terus setia mencari Engkau, untuk terus bersungguh-sungguh di dalam seluruh kehidupan kami, beribadah, mencari Tuhan, melayani Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ajar kami untuk bersungguh-sungguh supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa, supaya kami menjadi orang-orang yang dahsyat di akhir zaman ini Tuhan, yang mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk lagi dan lagi bersungguh-sungguh Tuhan, supaya kami lebih serius di dalam hidup kami, supaya kami jangan biasa-biasa saja, tapi kami mau mengatakan ini kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mampukan kami supaya kami tetap setia, karena kami sudah melihat banyak kebaikan demi kebaikan yang telah kami terima. Karena Tuhan Kau menyelidiki hati demi hati kami, apakah kami sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kalau kami belum sungguh-sungguh, Tuhan ampuni kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Allah Roh Kudus kiranya menolong kami menjadi anak-anak Tuhan, menjadi umat-umat Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, Kau memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Urapan yang daripada Allah Roh Kudus, Roh hikmah yang daripada Tuhan akan menjadi bagian hamba-Mu dalam membimbing seluruh sidang jemaat Tuhan. Berarti dengan Bapak Gembala yang ada diberkati oleh Tuhan, kesehatannya dipulihkan oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan daripada kedua hamba-Mu ditolong oleh Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan Tuhan. Hadir
hadirlah di dalam seluruh kehidupan daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Seperti firman-Mu yang berkata, kami tidak ingin hanya menjadi pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku Tuhan, pelaku firman Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami boleh dengarkan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kami berkati Tuhan persembahan kami, besar kecilnya Tuhan memberkati lewat pekerjaan usaha kami, apapun yang kami lakukan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami terima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita boleh maju ke depan. Kita berikan korban persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, korban persembahan ucapan syukur, korban persembahan gerbu, kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa maju ke depan, dan kita juga akan memberikan persembahan ekstra kolekte kita. Sebentar, ranjangnya masih kurang satu. Sekarang minggu kedua ya Ibu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan ekstra kolekte untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, kita mau angkat pujian, saya mengatakan jangan lelah bekerja. yang akan kita lalui, Bapak Ibu Saudara-saudari bisa melihat di warta jemaat maupun di layar di depan. Puji nama Tuhan, doa pagi diadakan setiap hari di tempat ini jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mengambil waktu di rumah masing-masing sebelum kita memulai aktivitas kita, kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari Selasa akan diadakan doa pelayan Tuhan di tempat ini. Doa pelayan Tuhan diadakan jam 7 malam. Nanti pemimpin pujian Saudari Velsa, firman Tuhan oleh Om Andre.
mengundang kehadiran seluruh pelayan-pelayan Tuhan, seluruh jemaat yang dikasih Tuhan, yang rindu untuk melayani di tempat ini. Kita akan dukung dalam doa pelayanan di tempat ini pada hari Selasa, doa pelayan Tuhan jam 7 malam. Puji nama Tuhan, ibadah permata gabungan akan diadakan pada hari Kamis, bertempat di Mama Kembar, di gereja. Oh, puji Tuhan, Mama Kembar sudah bersama-sama dengan kita. Baik, ibadah permata gabungan diadakan pada hari Kamis, bertempat di rumah Mama Kembar, Ibu Sihombing Kembar ya, dekat gereja. Dia yang gang kedua ya, gang kedua ya. Tempatnya di gereja, di rumah Mama Kembar. Di rumah Mama Kembar sudah ada. Puji Tuhan, nanti pemimpin pujian Ibu Susi Tambah firman Tuhan oleh saya sendiri. Puji Tuhan mengundang kehadiran keluarga lepas keluarga untuk kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah permata gabungan pada hari Kamis jam 7 malam. Ibadah kaum wanita diadakan pada hari Jumat jam 4 sore, nanti pemimpin pujian Ibu Sitompul Batu Haji, firman Tuhan oleh Ibu Gembala, kita akan bersama-sama beribadah kaum wanita di keluarga Mama Hans. Mengundang kehadiran seluruh ibu-ibu yang dikasih Tuhan untuk kita boleh hadir bersama-sama dalam ibadah wanita pada hari Jumat jam 4 sore. Dan pada hari Jumat juga diadakan program doa dan puasa untuk seluruh jemaat yang dikasih Tuhan. Kita mengambil waktu bersama-sama, kita berdoa dan berpuasa untuk kemajuan pelayanan yang ada di tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengambil waktu di rumah masing-masing dan puasa ini akan ditutup pada jam 5 sore di gereja doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa mengambil waktu di rumah masing-masing. Puji nama Tuhan, pada hari Sabtu, ibadah remaja pemuda-pemudi di tempat ini diadakan jam 7 malam. Nanti pemimpin pujian Saudari Meli Sianturi, firman Tuhan Saudari Binawati Manalu, LCD Saudari Betania, mengundang kehadiran kaum muda-mudi remaja di tempat ini untuk hadir pada hari Sabtu dalam ibadah remaja pemuda-pemudi jam 7 malam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, kaum pria nanti Sabtu depan ada? Oh tidak ya, belum. Kaum pria belum. Puji Tuhan, pada hari Minggu ibadah raya kita diadakan jam 9 pagi. Nanti pemimpin pujian Ibu Z Samosir, didamping para singer yang ada, Ibu Lature, Ibu Sitompul Afiari, dan Ibu Nancy Manalu. Firman Tuhan, Bapak Gembala, LCD, Saudari Betania, pelayanan pastori, keluarga Bapak Ibu Lature, dan keluarga Bapak Ibu MC Anipar. Puji nama Tuhan, mengundang seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, yang bertugas di sepanjang minggu ini untuk kita hadir bersama-sama dalam doa pelayan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, untuk ibadah sekolah minggu diadakan pukul 9:30 pagi. Puji Tuhan, untuk pengumuman tambahan, sebentar sehabis doa, tim diakonia akan mengadakan rapat, jadi mengundang seluruh tim beserta anggota diakonia untuk tidak pulang dulu, bersama-sama ada rapat yang akan diperbincangkan untuk kemajuan diakonia di tempat ini. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mengucapkan selamat ulang tahun juga kepada saudara-saudari kita yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Pada tanggal 3 kemarin ada anak Glenn Samosir, pada tanggal 3 juga Joel Asitompul, pada tanggal 6 Josie Sihombing, dan pada tanggal 6 juga Josie Sihombing yang berulang tahun. Mungkin ada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan terus memberkati. Puji nama Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, mungkin ada yang mau disampaikan Bapak Gembala? Mari, Bapak Gembala. Tahu juga kan. Menyampaikan salam sejahtera dan juga salam sehat Apa yang oke? bagi kita sekalian, Bapak Ibu saudara sekalian yang diberkati Tuhan, yang dikasihi Tuhan.
yang juga hadir pada saat pagi siang hari ini. Kehadirannya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan tentu saja Tuhan pasti memberkati kita sekalian. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Ada saudara di sini yang terlewatkan, memang mungkin Gideon kurang tanggal 3 juga ada Bapak Sinaga Pak ya. Ulang tahun Pak ya. Sehat Pak? Ada sukacita karena Tuhan menambahkan ulang tahun. Jadi anak Glenn dan juga Bapak Sinaga ulang tahun di tanggal 3. Joel Sitompul dan juga tanggal 6 Jose dan juga Josie saudara ya, anak kembar yang baik hati. Puji Tuhan saudara, saya melihat di halaman depan ini saudara, saya tertarik saudara, dikatakan di sini pertobatan sejati tidak cukup dengan kata-kata dan tangisan, namun dibarengi perubahan perilaku, tanda ketaatan kepada Tuhan. Ini saudara, saya dapat berkat ini, saya renungkan baik sekali saudara bagi kita sekalian. Karena bagaimanapun juga Tuhan menyelamatkan kita supaya kita juga semakin menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Firman Tuhan, saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah sedemikian rupa saudara memberikan firman yang sungguh membangun, baik, memotivasi dan juga mendorong kita untuk semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh berarti kita semakin meningkat pengiringan kita, pola hidup kita, kesetiaan kita dan semuanya semakin meningkat. Kesetiaan kita dan lain sebagainya. Jadi saudara, setiap firman Tuhan di hari Minggu ataupun firman Tuhan di permata kaum muda-mudi, di kaum pria, di kaum wanita, saudara ya, di pelayanan doa, saudara itu firman yang hidup saudara. Saya rindu sekali setiap firman selalu memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita masing-masing. Kita tidak seperti ini saja, tetapi kita semakin bergiat di dalam Tuhan dan bahkan semakin hidup berkenan dan sungguh-sungguh sesuai dengan pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan juga memberkati Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, juga saya menyampaikan terima kasih buat Ibu Bendahara, Ibu Samosir yang sudah membacakan semua laporannya dengan baik dan juga dengan Bapak Samosir yang juga membantu Ibu dan juga untuk Ibu Ani belum dapat disampaikan dengan hari ini saudara, akan disampaikan setelah nanti di-take oleh Bapak Samosir. Puji Tuhan saudara. Terima kasih buat semuanya, termasuk juga terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Setiap persembahan, setiap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, ibadah saudara tentu dilihat Tuhan. Cara kita beribadah, tepuk tangan kita, cara mendengar firman Tuhan, cara memberikan persembahan, semua dilihat oleh Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika mata Tuhan melihat, biarlah Tuhan menjadi bangga dengan kita. Dia disenangkan dengan semua yang sudah kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita pada saat pagi siang hari ini dengan mengangkat satu pujian yang mengatakan El Shaddai, haleluya. Kita tidak usah takut. Tanamkan pujian ini bagi kita sekalian.
Bapa di surga, Bapa yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Kami bersyukur pada saat pagi menjelang siang hari ini. Lalu kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, mengembalikan milik Tuhan, korban ucapan syukur, maupun juga gerbu, maupun juga persembahan apapun yang mereka sudah bawa di tempat ini untuk tim altar. Tuhan berkati mereka semuanya. Karena Engkau melihat setiap persembahan kami, melihat cara ibadah kami, dan Engkau juga merekam semua kehidupan kami sampai kedalaman hati, pikiran kami, perkataan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang mau memahami akan keadaan kami, keberadaan kami, kekurangan kami, masalah, persoalan, pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, selalu hadir dalam setiap kehidupan kami, menolong kami, campur tangan dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah mengecewakan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami, namun Engkau peduli kepada kami sampai kepada hari ini. Dan bahkan pada hari kedatangan-Mu Tuhan, kami rindu supaya kami semuanya diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang tertinggal. Semua kami dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah untuk selama-lamanya pemimpin puji-pujian, para singer, pemain musik, penari tamborin, kolektan, penerima tamu, LCD. Semua yang sudah mereka lakukan. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ibu Ani yang sudah memberikan satu informasi untuk kegiatan gereja sepanjang minggu, diberkati Tuhan. Bahkan semuanya diberkati Tuhan, kami yang hadir. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya, kami sudah dengar juga kondisi keadaan keuangan kas gereja. Kami mau Tuhan bertekad untuk memberi lebih lagi. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, kami menjadi orang-orang yang sungguh menjadi berkat dan menjadi saluran berkat kepada siapapun. Khususnya dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini, tidak ada roh kikir, roh pelit, hitung-hitungan dengan Tuhan. Tetapi kamu memberi dengan sungguh-sungguh persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Bapa, terima kasih buat kemurahan-Mu, buat kesehatan, kekuatan, buat umur panjang yang sudah kami rasakan. Kami berdoa untuk anak Glenn yang tanggal 3 berulang tahun. Bapak Sinaga juga tanggal 3 ulang tahun. Tanggal 3 anak Joel Sitompul berulang tahun. Tanggal 6 anak Jose Sihombing. Juga anak Josi Sihombing yang berulang tahun. Diberkati Tuhan. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara sekalian berulang tahun. Pada mereka kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang terus beracara di dalam masa pertumbuhan dalam sekolahnya, dalam Tuhan karya, tugas, pekerjaan apapun yang mereka lakukan dan kerjakan, diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengan usia yang bertambah, semakin setia, semakin lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah untuk selama-lamanya. Kami serahkan semua masalah hidup kami, pergumulan kami, kebutuhan kami, persoalan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan terlibat di dalamnya dan Engkau memberikan kelegaan dan kemenangan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau yang selalu mengerti, peduli, menolong. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berkat-Mu selalu mengalir limpah dalam kehidupan kami. Penjaga Israel yang selalu menjaga, melindungi kami siang malam. Keluar masuk kami. Tugas pekerjaan kami diberkati Tuhan. Angkat kedua tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan.
Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kau melihat akan tangan yang terangkat untuk siap terima berkat yang daripada Tuhan. Hamba-Mu hanya suara, namun Engkau yang berkuasa untuk memerintahkan segala berkat-berkat yang terbaik bagi segenap umat-umat Tuhan. Sekarang pulanglah dalam kemenangan, dalam damai sejahtera Tuhan. Pulang dengan menerima berkat yang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih kemurahan pemeliharaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang selalu menghibur, menolong, menguatkan. Dan bahkan yang selalu membimbing kami. Sampai Maranatha mengucap syukur, terima berkat Tuhan. Hanya yang diberkati yang percaya mengatakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.